Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, ayo adik-adik semuanya. Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita beribadah, ayo adik-adik, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan adik-adik dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami anak-anakmu walaupun di rumah, kami mau beribadah, Tuhan Yesus mau sertai kami, membimbing kami dari awal pertengahan hingga berakhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik, sebab kita mempunyai Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayo adik-adik semuanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, ayo adik-adik semuanya. Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik semuanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo semuanya, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan adik-adik. Mari kita bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita adik-adik. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hebat dan besar. Ayo
adik-adik semuanya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita. Ayo semuanya. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dan Selomita Rido akan berdoa bagi kita. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan nanti orang tua akan membawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita menyembah Tuhan adik-adik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik yang selalu menyertai kita adik-adik. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita semua. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Dan bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang selalu menjagai kami. Bapa yang baik, Bapa selalu menjaga kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menolong kami. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi adik-adik semuanya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom anak-anak yang di rumah. Pak Handri mau ucapkan selamat memasuki bulan September. Pak Handri percaya bulan September anak-anak akan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan yang luar biasa dari kakak-kakak pengajar 3G Kids yang akan menceritakan dan mengajarkan tentang hal-hal yang luar biasa dari setiap cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan ketinggalan ikuti pengajaran firman Tuhan setiap minggunya. Nah, bagaimana anak-anak masih ingat pelajaran firman Tuhan di bulan Agustus, khususnya yang minggu lalu? Yes, semua luar biasa, masih tetap ingat dan terus menghafal ayat hafalan, dan jangan lupa melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa meminta pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan juga belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus mengajar kami, memimpin kami, sehingga kami mengerti, khususnya anak-anak di rumah mengerti, memahami firman Tuhan, dan dalam kekuatan Tuhan mereka mampu melakukan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, pelajaran minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Anak-anak di rumah tetap konsentrasi dan memperhatikan baik-baik, dan Pak Andri akan bercerita dari Kisah Para Rasul 9 ini. Nah, anak-anak di rumah, di kisah ini bahwa Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga,
Dan orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus dikenal dengan murid-murid Tuhan Yesus dan juga para pengikut Tuhan, mereka semakin banyak dan semakin menyebar. Dan hal ini membuat para ahli Farisi, ahli Taurat, dan juga para tua-tua agama Yahudi merasa marah karena ada kepercayaan baru yang lahir karena banyak orang yang mau mengikut ajaran Tuhan Yesus dan mereka mau jadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ada seorang pemuda yang sangat semangat, penuh dengan semangat. Dia lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dia besar dan bertumbuh di Yerusalem karena dia belajar, dia ada di sekolah di Yerusalem dan dia diajar langsung oleh guru besar agama Yahudi pada waktu itu, dan sehingga pemuda ini menjadi pemuda yang sangat pintar, punya kuasa, punya hal yang luar biasa, dan pemuda ini bernama Saulus. Nah, menarik bahwa Saulus ini punya kekuatan, punya pengaruh yang sangat besar. Karena di ayat yang pertama, di pasal yang ke-9, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Nah, anak-anak di rumah, Saulus ini dia punya kesempatan untuk masuk menghadap imam besar. Nah, anak-anak harus tahu imam besar adalah jabatan tertinggi di agama Yahudi pada waktu itu, di bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau saat ini dia bisa setara dengan presiden ataupun perdana menteri. Wow. Jadi Saulus punya jalan masuk untuk menghadap kepada pemimpin tertinggi bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi Saulus betul-betul orang yang punya pengaruh dan punya kekuatan yang besar. Dan di samping itu dia dengan penuh semangat, dia bisa menghadap imam besar. Untuk apa? Dia meminta surat kuasa untuk dia bisa pergi ke satu daerah yang bernama Damsyik, karena dia mau mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut murid-murid Tuhan Yesus, untuk dia mau mengancam dan dia mau membunuh. Dia tidak mau mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di rumah, Saulus sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu, atau yang dikenal dengan pengikut jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan. Saulus sangat membenci mereka, sehingga dengan berbagai macam cara Saulus mau menghancurkan semua pengikut Tuhan pada waktu itu. Nah, salah satu caranya dia dengan meminta surat penangkapan untuk semua orang yang mengikut jalan Tuhan atau yang menjadi murid-murid Tuhan. Jahat ya anak-anak Saulus ini. Nah, ayat yang kedua, setelah dia meminta surat kuasa, dia pun pergi ke Damsyik, karena di situ banyak orang-orang yang mengikut Tuhan dan murid-murid Tuhan yang bersembunyi di daerah itu. Dan dia pergi, dia bermaksud untuk menangkap, dia bermaksud untuk mengancam mereka, dan dia bermaksud untuk membawa mereka dan dimasukkan ke dalam penjara di Yerusalem. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi? Dia mengumpulkan semua anggota-anggotanya, teman-temannya semua, dan mereka pun pergi ke Damsyik. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Waktu dalam perjalanan, waktu dia sudah mulai dekat di kota itu, tiba-tiba dia melihat cahaya yang sangat terang yang tiba-tiba turun mengelilingi dia, sehingga dia rebah ke tanah, dan tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi bingung, Saulus menjadi heran karena dia tidak bisa melihat apa-apa karena cahaya yang begitu terang yang mengelilingi dia. Dan Saulus pun bertanya, Siapa engkau? Apakah engkau Tuhan?" Dan tiba-tiba suara itu kembali terdengar, "Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya." Nah, anak-anak di rumah, jadi Saulus mengalami suatu kejadian yang sangat ajaib, suatu kejadian yang sangat luar biasa, karena tiba-tiba dirinya dikelilingi oleh cahaya
putih yang terang benderang. Oh, cahaya yang sangat menyilaukan. Karena begitu terangnya cahaya itu mengenai mata Saulus, sehingga Saulus menjadi buta selama 3 hari. Dan dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa mendengar suara itu yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, anak-anak yang di rumah, Saulus menjadi bingung. Dan waktu Saulus bertanya, kembali suara itu datang kepada dia, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, Saulus menjadi begitu takut, Saulus menjadi begitu gemetar, tidak bisa buat apa-apa. Kembali suara itu datang, "Bangun dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, menarik sekali anak-anak bahwa semua teman-teman Saulus pun mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat seorang pun di situ. Dan mereka menjadi heran, siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Nah, ternyata Saulus akhirnya tidak bisa melihat dan mereka pun membawa dia ke dalam kota itu. Ini yang terjadi anak-anak yang di rumah, bahwa Tuhan berbicara langsung menegur Saulus karena tindakannya, yaitu menganiaya para pengikut jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan. Dan ini menjadi suatu teguran yang kuat, menjadi suatu teguran yang keras bagi Saulus. Kenapa? Karena Saulus melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Jadi Tuhan menegur Saulus, "Kenapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau menganiaya aku?" Nah, karena Saulus mengalami cahaya yang begitu terang sehingga dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Dia tidak bisa melihat dan dia hanya duduk diam, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Nah, di tempat yang tidak jauh dari tempatnya Saulus, ada seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Ananias ini cinta kepada Tuhan, Ananias ini begitu mengasihi Tuhan, dan Tuhan pun bicara kepada Ananias. Nah, apa yang Tuhan sampaikan kepada Ananias? Tuhan berbicara kepada Ananias, "Ananias." Ananias pun menjawab, "Ini aku, Tuhan." Dan kembali firman Tuhan datang kepada Ananias, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang yang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan apa yang harus dilakukan oleh Ananias? Tuhan bilang, "Pergi dan doakan dia dan sampaikan kepada dia bahwa aku akan memakai dia menjadi alat dalam tanganku untuk menyampaikan tentang Tuhan, tentang kabar baik kepada bangsa-bangsa dan kepada banyak orang." Wow, ada pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari cerita hari ini, bahwa Tuhan berbicara kepada Saulus yang berupa teguran, dan Tuhan pun berbicara kepada Ananias yang menjadi murid Tuhan yang berupa perintah atau berupa sebuah tugas kepada Ananias. Awalnya Ananias takut karena Saulus ini terkenal dengan orang yang suka mengancam, suka membunuh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah berbicara kepada Ananias, akhirnya Ananias pun pergi dan bertemu dengan Saulus dan pergi mendoakan Saulus. Nah, singkat cerita anak-anak, bahwa Ananias pergi, Ananias menumpangkan tangan mendoakan Saulus, dan tiba-tiba matanya bisa melihat kembali, dan di situ Ananias menyampaikan bahwa Tuhan memakai dia, Tuhan akan memakai Saulus menjadi alat untuk menyampaikan tentang nama Tuhan kepada bangsa-bangsa dan juga kepada banyak orang Yahudi. Nah, anak-anak yang di rumah, apa yang kita bisa belajar bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu dapat berbicara kepada kita manusia. Tuhan berbicara kepada Saulus dengan bermaksud untuk menegur dan memperingatkan Saulus karena tindakannya yang salah, yaitu menganiaya pengikut-pengikut Tuhan atau murid-murid Tuhan. Dan Tuhan pun berbicara kepada Ananias yang yaitu murid Tuhan. Dan
apa yang Tuhan sampaikan kepada Ananias yaitu perintah atau kehendak Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata, dan Tuhan kita bisa berbicara. Nah, hari ini Tuhan tidak berbicara secara langsung, tapi Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya yang kita baca. Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan, lewat pendeta, lewat kakak-kakak pengajar. Tuhan berbicara lewat setiap pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berbicara lewat orang tua, waktu orang tua menegur, menasehati kita. Itu menjadi apa yang Tuhan sampaikan untuk membuat kita tidak jatuh, membuat kita tidak melakukan banyak kesalahan. Nah, Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Nah, pelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama belajar dari kehidupan Saulus bahwa Tuhan sanggup mengubah yang jahat menjadi baik. Saulus yang dulunya jahat, Saulus yang dulunya memburu, membunuh banyak orang Kristen, para pengikut Tuhan dan murid-murid Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan di dalam Tuhan, dan dia menjadi, namanya dulu Saulus menjadi Paulus. Dan Paulus pun melayani Tuhan dengan luar biasa, bahkan dia banyak menulis surat, dan itu menjadi firman Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan sanggup mengubah orang yang jahat atau tabiat yang jahat menjadi orang yang baik dan menjadi tabiat yang baik waktu dia mau datang dan berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi penting sekali. Nah, bagaimana orang itu bisa berubah? Hanya dengan firman Tuhan. Jadi Saulus bisa berubah karena dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa berupa teguran dan nasihat, juga bisa berupa perintah. Kalau kita melakukan, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Yang buruk jadi bagus, yang jahat jadi baik, yang rusak menjadi indah. Nah, pelajaran yang kedua, Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja menjadi alat untuk memberitakan tentang nama Tuhan yang ajaib, yang dahsyat kepada banyak orang. Nah, Tuhan memilih Saulus yang jahat, akhirnya menjadi murid Tuhan dan memberitakan tentang nama Tuhan kepada bangsa-bangsa dan juga kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel. Dan juga Tuhan memakai Ananias. Nah, murid Tuhan yang Tuhan pakai dia untuk mendoakan Saulus sehingga Saulus dipulihkan menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa memilih dan Tuhan bisa memakai siapa saja asalkan kita sungguh-sungguh mau terbuka dan mau dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, 2 poin ini menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan, bahkan keadaan yang jahat, orang yang jahat Tuhan bisa rubah menjadi baik dan bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Apalagi kita anak-anak yang baik, Tuhan bisa menjadikan kita luar biasa untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan bisa memilih siapa saja. Di dalam kasih karunia Tuhan, dia bisa memilih siapa saja untuk dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada banyak orang. Nah, anak-anak di rumah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak sekalian. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan sama-sama berdoa untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mari semua tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus Allah yang sanggup melakukan apa saja, bahkan mengubah orang yang jahat menjadi orang yang baik waktu orang itu terbuka kepada firman-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus,
biarlah anak-anak di rumah yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka terbuka dan mereka mau menerima firman-Mu, dan firman-Mu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Engkau pun bisa memilih dan memakai siapa saja untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk menyampaikan tentang kabar baik, tentang nama Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, pakai anak-anak yang di rumah menjadi alat dalam tangan kasih-Mu, menyampaikan tentang banyak orang bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Tuhan itu Allah yang hidup, Tuhan itu Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami terus melakukan itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini pun hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus teguhkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, bangsa kami Tuhan, untuk tetap kuat dan berjalan dan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan turun bagi bangsa Indonesia, turun bagi provinsi NTT dan bagi kota Kupang. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati gereja kami. Dari gembala kami mendoakan gembala kami Bapak Pendeta Charles Besi bersama dengan semua keluarga ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik dari jemaat dewasa, orang muda, anak-anak, bahkan sampai bayi-bayi yang baru lahir, ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak kami yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Kami percaya masa depan mereka sungguh ada waktu kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Berkati pendidikan mereka, kesehatan yang terbaik Tuhan beri, keluarga, orang tua mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah yang jahat menjadi baik seperti kehidupan Saulus adik-adik. Dan yang kedua, Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja menjadi alat untuk memberitakan tentang nama Tuhan kepada banyak orang. Dan adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Amsal 4 ayat 20 yang berbunyi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya di rumah ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. God bless you and we love you. Bye. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus.